Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufi Rahma dengan NIM 2020-31068 dari kelas B Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal mengenai next signal dalam mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu yakni Pak Max Teja Aji Cipta Widianto, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu membuat data dengan mengambil 8 karakter dari nama yang akan dikirim menggunakan teknik komunikasi data digital pada layar data link. Yang pertama itu instruksinya yaitu melakukan error detection dan juga correction yang kemungkinan terjadi single bit error dan burst error pada data yang dikirim. Kemudian instruksi yang kedua yaitu melakukan parity check, two-dimensional parity check, checksum, dan juga key-click redundance check atau dengan pembagi 101 terhadap data yang dikirim maupun yang diterima. Kemudian langsung saja kita jawab yang soal yang pertama. Karena tadi diminta menggunakan 8 karakter nama, jawabannya yaitu data yang digunakan yaitu nama Ufi Rahma di mana hurufnya UFIRAHMA. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner, maka akan menjadi seperti ini, di mana U itu bernilai bilangan binernya 01, 01, 01, 01. Huruf F bilangan binernya yaitu 01, 10, 01, 10. Huruf I bilangan binernya yaitu 01, 10, 10, 01. Huruf R bilangan binernya yaitu 01, 01, 00, 10. Huruf A bilangan binernya yaitu 01, 10, 00, 01. Huruf H bilangan binernya yaitu 01, 10, 10, 00. Huruf M bilangan binernya 01, 10, 1101 dan huruf A bilangan binernya yaitu 01, 10, 00, 01. Selanjutnya setelah nama karakter 8 karakter nama tersebut telah diubah menjadi bilangan biner, maka kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menentukan error detection dan correction dengan menggunakan single bit dan juga burst error. Yang pertama itu kita bahas dulu yang single bit error, di mana single bit error ini merupakan jenis yang hanya satu bit yang mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada parallel transmission, di mana huruf U ini seperti yang kita lihat bentuk binernya yaitu 01, 01, 01, 01 di data pengirim. Ketika di data penerima angka 0 pada 01, 01, 0 akan berubah menjadi 1, di mana 01, 01, 1. Seperti yang kita lihat yang angkanya itu berwarna merah. Untuk huruf F dengan bentuk binernya 01, 10, 01, 10 dari data pengirim. Ketika di data penerima nilai 0 itu berubah menjadi 1. Di huruf I seperti yang kita lihat di data pengirimnya 01, 10, 10, 001, sedangkan ketika di data penerimanya nilai 1 itu berubah menjadi 0 seperti pada layar. Untuk huruf R di data pengirim itu bentuk binernya 01, 01, 00, 10 dan di data penerima itu bernilai 01, 01, 10, 10 di mana nilai 0 terjadi kerusakan 1 bit sehingga ketika berada di data penerima dia akan berubah menjadi 1. Huruf A di data pengirim itu 01, 10, 00, 01, sedangkan ketika di data penerima nilai 0 itu berubah menjadi 1, menjadi 01, 10, 10, 01.
pada huruf H di data pengirim itu 01, 10, 10, 00, sedangkan ketika di data penerima angka 1 itu berubah menjadi 0, yakni menghasilkan 01, 10, 00, 00. Di huruf M dari data pengirim itu ada 01, 10, 11, 01, sedangkan di data penerima angka 1 berubah menjadi 0, yakni 01, 10, 01, 01. Di huruf A di data pengirim itu ada 01, 10, 00, 01, sedangkan di data penerima angka 0 itu berubah menjadi 1, di mana menghasilkan 01, 10, 1001. Itulah single bit errornya, di mana hanya terdapat 1 bit saja yang mengalami kerusakan. Kemudian pada burst error, kerusakan itu burst error ini merupakan jenis di mana banyak bit dalam bit stream yang mengalami kerusakan, di mana biasanya durasi dari gangguan lebih dari durasi 1 bit. Biasanya terjadi pada serial transmission, di mana di sini dapat kita lihat huruf U mengalami 4 kerusakan bit, di mana dari data pengirim ada 01, 01, 01, 01, sedangkan di data penerima menghasilkan 01, 10, 10, 01. Angka 0 berubah, setiap angka 0 itu berubah menjadi 1 ketika di data penerima. Kemudian huruf F itu juga sama, dari data pengirim itu ada 01, 10, 01, 10, ketika di data penerima itu berubah menjadi 01, 01, 10, 10, dan juga mengalami 4 kerusakan bit. Kemudian pada huruf I di data pengirim itu ada 01, 10, 10, 01, sedangkan di data penerima itu berubah 01, 01, 01, 01, dan terjadi 4 kerusakan bit juga, sama seperti sebelumnya. Di huruf R itu dari data pengirim 01, 01, 00, 10, sedangkan di data penerima itu menghasilkan 01, 10, 11, 10. Kemudian di huruf A di data pengirim itu ada 01, 10, 0001, sedangkan di data penerima itu menghasilkan 01, 01, 11, 01. Di data di huruf H itu dari data pengirim menghasilkan 01, 10, 10, 00, ketika data di penerima itu menghasilkan 01, 01, 01, 00, dan terjadi 4 kerusakan juga, sama seperti sebelumnya, di mana huruf M ini di data pengirim yakni 01, 10, 11, 01, ketika berada di data penerima akan berubah menjadi 01, 01, 00, 01, dan terjadi 4 kerusakan sama seperti sebelumnya. Untuk huruf A sama seperti huruf A sebelumnya. Itulah burst error dan juga single bit error yang tadi. Kemudian kita masuk ke jawaban yang nomor 2, yakni menentukan parity check-nya, di mana parity check ini sendiri merupakan salah satu teknik pendeteksian kesalahan yang paling mudah dipahami, karena hanya menambahkan 1 bit parity untuk pengecekan frame, di mana even parity ini merupakan jumlah bit yang genap, sedangkan ODD parity ini merupakan jumlah bit yang ganjil, di mana di sini bisa kita lihat huruf U ini kan dalam bentuk binernya itu ada 01, 01, 01, 01, di mana parity bitnya, karena even parity-nya itu merupakan bit yang genap, maka parity bitnya yaitu yang 0. Jadi setiap yang 0 itu merupakan even parity atau yang genap.
Kemudian untuk huruf yang F, di mana bentuk binernya ada 01, 10, 01, 10. Parity bitnya yaitu sama 0 juga karena merupakan bit yang genap. Kemudian I, huruf I, bentuk binernya ada 01, 10, 10, 01, di mana parity bitnya juga sama yaitu 0 karena jumlah bitnya yang genap. Kemudian untuk huruf R, dalam bentuk binernya ada 01, 01, 00, 10, dan parity bitnya juga 0. Untuk A, dalam bentuk binernya yaitu 01, 10, 00, 01, dan parity bitnya itu sama juga 0. Kemudian huruf H, dalam bentuk binernya 01, 10, 10, 00, parity bitnya juga 0, dimana semua 0 merupakan parity bit, even parity atau bit yang genap. Huruf M yaitu dalam bentuk binernya 01, 10, 11, 01, dan parity bitnya itu 0. Huruf A sama seperti yang tadi, 01, 10, 00, 01, parity bitnya juga 0. Selanjutnya ODD parity atau jumlah bit yang ganjil. Dimana di sini kita lihat huruf U itu ada 01, 01, 01, 01, dan parity bitnya yaitu angka 1 karena merupakan jumlah bit yang ganjil. Jadi setiap angka 1 itu merupakan parity bit dan disebut ODD parity. Kemudian huruf F itu dalam bentuk binernya ada 01, 10, 01, 10. Parity bitnya juga sama dengan 1. Huruf I, bentuk binernya yaitu 01, 10, 10, 01, dan parity bitnya itu juga 1. Huruf R, bentuk binernya 01, 01, 00, 10, parity bitnya sama dengan 1 juga. Huruf A, dalam bentuk binernya itu 01, 10, 00, 01, parity bitnya 1 juga. Huruf H itu dalam bentuk binernya 01, 10, 10, 00, parity bitnya 1 juga. Huruf M, bentuk binernya 01, 10, 11, 01, parity bitnya sama dengan 1. Huruf A, bentuk binernya yaitu 01, 10, 00, 01, parity bitnya sama dengan 1 karena setiap 1 merupakan parity bit dan merupakan ODD parity karena bernilai jumlah bitnya itu ganjil. Lanjut kita masuk yang jawaban selanjutnya yang two-dimensional parity check, di mana setiap bilangan biner dari 8 karakter nama tadi kita masukkan ke dalam kolom dan baris ini. Kita masukkan seperti 0 pada baris pertama 01, 01, 01, 01 itu kan merupakan bentuk huruf U, kemudian selanjutnya sampai dengan huruf A, dimana yang diwarnai warna biru tua itu kolom yang diwarnai warna biru tua merupakan parity pada baris, dimana 10, 10, 10, 1, dan kolom yang diwarnai warna kuning itu merupakan parity pada kolom, yakni 01, 10, 00, 01, dan angka 1 yang kolomnya itu berwarna merah itu merupakan parity dari parity baris dan juga parity kolom karena dia termasuk ke parity kolom dan juga parity baris. Bit yang dikirim yaitu 10, 01, 01, 01, 01, 10, 10, 01, 10, 01, 10, 10, 10, 01, 01, 01, 00, 10, 01, 10, 00, 10, 00, 01, 10, 10, 00, 01, 10, 11, 01, 01, 10, 00, 01, di mana
angka yang diwarnai biru pada bit yang dikirim ini merupakan parity pada barisnya, sedangkan angka yang diwarnai warna kuning itu merupakan parity pada kolomnya, dan angka yang diwarnai warna merah itu merupakan parity dari parity baris dan juga parity kolomnya. Selanjutnya, ini tadi merupakan bit aslinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke single bit error, dimana sama seperti tadi, semua bentuk binar dari 8 karakter nama itu bentuk binarnya kita masukkan semua ke baris dan kolom ini. Dan garis yang diwarnai warna biru itu merupakan parity wrong, dan juga garis yang diwarnai warna merah itu merupakan parity wrongnya juga, dimana satu ini merupakan single bit errornya. Kemudian pada burst error, warna error yang diwarnai warna hijau itu merupakan parity wrong, sedangkan garis yang diwarnai dengan warna biru itu merupakan parity wrong juga, dimana angka yang diwarnai dengan warna merah itu 10, 101 itu merupakan burst error dalam two-dimensional parity check, dimana parity check dengan menukarkan dan mengorbankan beberapa slot bit, performa pendeteksian akan meningkat. Dimana pada sebelumnya kita dapat lihat 10101 itu 1 itu asalnya dari 0, 0101, dimana 0 berubah menjadi 1 dan 1 akan berubah menjadi 0 karena sudah ditukarkan. Selanjutnya kita beralih ke burst error selanjutnya, dimana garis yang diwarnai warna biru itu merupakan error color, dimana tidak ada kesalahan, dimana nilai atau angka yang ada di tengah yang berwarna merah itu ada 1001 merupakan burst errornya, dimana jika ada bit dengan kelipatan 2, yakni seperti 2, 4, 6 dan seterusnya, yang error pada bit stream atau 2 bit pada baris dan 2 bit pada kolom, maka error tidak dapat dideteksi. Selanjutnya, itulah untuk pencarian two-dimensional parity check. Selanjutnya kita beralih ke checksum atau penjumlahan. Original datanya yakni bentuk binar dari 8 karakter nama tadi, yakni 01, 01, 01, 01 dan seterusnya. Dari 8 karakter nama tadi dalam bentuk binar kita jumlahkan semuanya, dan sumnya itu menghasilkan 01, 10, 00, 01, 101. Ketika dicek sum, nilai 0 akan berubah menjadi 1 dan nilai 1 itu akan berubah menjadi 0, yakni menghasilkan 1001, 11, 10, 01, 0. Ini merupakan sendernya, dimana receivernya yaitu jumlah yang tadi jumlah sum ditambah dengan jumlah checksum, dimana akan menghasilkan sum yang baru atau jumlah yang baru, yakni 11, 11, 11, 11, 111, dimana komplementnya menghasilkan nilai 0 semua, karena nilai 1 akan diubah menjadi 0 dan sebaliknya nilai 0 akan diubah menjadi 1. Karena nilai sumnya 1 semua, maka komplementnya akan berubah menjadi 0 semua, dan conclusionnya akan menghasilkan achieved data. Selanjutnya yang terakhir itu kita masuk ke cyclic redundance check atau CRC, dimana ini merupakan pembagian.
Dari data pengirim kita lihat 11011000 akan dibagi dengan 101, di mana 110 dibagi 101 akan menghasilkan 1, 1 dikali 101 akan menghasilkan 101, lalu kita kurangi. 1 dikurang 1 itu 1, dalam XOR 0 dikurang 0 itu 1, 1 dikurang 1, 1. Maka kita lanjut 111 dibagi 101 akan menghasilkan 1, di mana 1 dikali 101 akan menghasilkan 101 juga, dan dikurang dengan menggunakan XOR, dan hasil kurangnya yaitu 101, dan juga kita bagi 101 dibagi 101 kan akan mendapatkan 1 kali 101 akan menghasilkan 101, kemudian kita kurangi dengan cara XOR dan menghasilkan habis karena nilainya 0 semua, lalu 0 yang 3 0 terakhir itu kita turunkan dan menjadi nilai yang terakhir dari hasil pembagian, yakni menghasilkan 1100001. Setelah dari data pengirim mendapatkan hasil pembagiannya yakni 1100000, maka selanjutnya akan dikirim ke data penerima, di mana 1100000 tadi dibagi lagi dengan 101, yakni 110 dibagi 101 menghasilkan 101, dikurang menghasilkan 110, kemudian dibagi lagi 101, terus dikurang menghasilkan 1000, dibagi lagi 101, kemudian dikurang lagi 101 menghasilkan 000, dimana jika hasilnya sisa hasil bagi adalah 0, maka data tersebut diterima. Sekian penjelasan saya mengenai next signal, soal-soal pembahasan mengenai next signal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.